Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri Duku Badak 01, Bapak Suroso SPD SD. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Duku Badak 01, dan tidak lupa juga staf dan karyawan SD Negeri Duku Badak 01. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya ini, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan kelas 4 ini terkait dengan kegiatan yaitu diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan ke depannya nanti. Salawat serta salam tak lupa mari kita selalu aturkan kepada junjungan kita, beliau Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tergolong umatnya yang telah akan mendapatkan syafaatul uzma di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya mohon izin saya Tohani, guru SD Negeri Duku Badak 01, calon guru penggerak angkatan 10, dalam hal ini ingin menyampaikan yaitu diseminasi budaya positif terkait dengan aksi nyata modul 1.4, di mana yang akan kita bahas adalah tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ada 8 materi yang nantinya akan saya sampaikan. Namun sebelumnya mari kita buka acara ini atau kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dari awal sampai dengan akhir kegiatan kita kali ini akan berjalan lancar dan harapannya juga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Konsep inti budaya positif diantaranya adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Inilah yang akan nanti kami sampaikan kepada panjenengan semuanya. Namun sebelumnya, kira-kira yang dimaksud dengan budaya positif itu apa, Bapak Ibu? Ada yang mungkin ingin memberikan pendapatnya terkait dengan budaya positif ini? Mohon maaf, saya mencoba untuk berbagi ini ya, konsep kaitannya dengan konsep inti budaya positif. Di situ sudah jelas terlihat dari katanya saja ada budaya dan positif. Budaya itu kalau di kita bisa diartikan suatu kebiasaan, dan positif adalah sesuatu hal yang baik. Jadi mungkin konsep inti dari budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik yang dilakukan sehingga nantinya akan menjadi sebuah karakter yang baik. Itu budaya positif. Dan tentu saja karena kita sebagai warga sekolah, maka kebiasaan nanti yang menjadi karakter yang baik-baik itu tentu saja harus bertumpu atau berpusat pada murid atau siswa-siswi kita di sekolah. Mungkin itu saja, terima kasih. Dari yang lain mungkin ada yang mau menambahkan. Iya,
Terima kasih, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan pendapatnya terkait dengan budaya positif. Jadi budaya positif adalah kebiasaan atau hal-hal baik yang ada di sekolah yang tujuannya adalah untuk kebaikan daripada siswa atau murid-murid kita. Jadi itu terkait dengan budaya positif. Untuk lebih menyemangati lagi Bapak Ibu, saya minta kalau saya menyebutkan SD Negeri Duku Badak 01, panjenengan jawab semuanya luar biasa. Bisa ya Bapak Ibu? Iya. SD Negeri Duku Badak 01 Luar biasa. Iya. SD Negeri Duku Badak 01 Luar biasa. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita sampai pada pembelajaran dengan paradigma baru. Yang pertama tadi ya, sebelumnya ini jadi perubahan paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran atau berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita, Bapak Ibu, itu biasanya menerapkan adalah pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Itu yang sudah kita lakukan. Nah, sekarang yang diharapkan adalah pembelajaran itu berpusat pada murid atau student center. Jadi, kalau pembelajaran yang berpusat pada guru itu hanya satu arah saja. Anak itu hanya menerima semua apa dari guru. Jadi, guru menyampaikan materi dan lain sebagainya tanpa adanya imbal balik atau ikut serta daripada siswa. Nah, sekarang kita rubah paradigmanya. Kita rubah menjadi student center atau pembelajaran yang berpusat pada murid atau pada siswa. Sehingga apa? Terjadi imbal balik. Jadi tidak hanya kita yang aktif sebagai guru, namun siswa juga diajak untuk ikut aktif. Nah, ini terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru berdiferensiasi, atau sekarang kita ubah dari yang tadinya teacher center menjadi student center, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern, yang tentunya kembali lagi intinya adalah untuk mencapai ini atau mewujudkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi yang sudah Bapak Ibu ketahui, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada mandiri, bernalar kritis, kemudian kreatif, bergotong royong, kemudian juga berkebinekaan global. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ada miskonsepsi yang selama ini berlangsung pada kita. Apa itu? Miskonsepsi tersebut yang pertama ini adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini kita menganggap bahwa kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid. Jadi semua perilaku murid atau siswa, kemudian apapun itu bisa kita kontrol. Nah, ini sebetulnya adalah merupakan miskonsepsi. Miskonsepsi itu kan berarti sesuatu yang tidak pas. Nah, yang pertama ini ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol murid. Karena apa? Yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan itu positif. Jadi ketika kita memberikan penguatan kepada
siswa atau kepada murid itu kita anggap itu semuanya positif, padahal sebetulnya tidak. Jadi ini ilusi bahwa semua penguatan itu positif, ini merupakan miskonsepsi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Kadang-kadang kan kalau ada siswa yang melakukan sebuah kesalahan, kemudian kita mengkritik, kemudian juga membuat rasa bersalah. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Seharusnya kamu tidak melakukan hal seperti itu. Itu kita menganggapnya bahwa itu bisa menguatkan karakter, bahwa anak itu nanti akan berubah. Mungkin saat itu bisa berubah, tapi sebetulnya itu tidak akan berlangsung lama. Jadi ini terkait dengan ilusi bahwa kritik dapat membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kadang-kadang kita sebagai orang dewasa, sebagai guru, mungkin bahkan di rumah juga sebagai orang tua, itu kita bertindak seperti penguasa lah ya. Kita merasa punya wewenang, kita merasa punya kekuasaan, maka berhak memaksa. Kamu harus seperti ini, kamu harus A, tidak boleh seperti B, kamu harus melakukan C, tidak boleh melakukan D. Ini ilusi, miskonsepsi, kesalahan. Jadi kita tidak berhak memaksa orang lain, karena pada dasarnya semua orang itu memiliki kebebasan. Selanjutnya, nah inilah yang perlu kita ubah. Jadi mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dalam stimulus respon itu dikatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Namun dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Jadi setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Dalam hal kepada siswa, maka setiap siswa atau setiap murid, setiap anak itu punya kebutuhan yang berbeda-beda, tidak bisa kita samakan. Sehingga apa? Ini nanti ada kaitannya dengan nanti proses pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka itu setiap anak tidak bisa kita samakan dalam memberikan materi, misalkan materi A, kemudian yang anak satu lagi materi B itu sama, itu tidak bisa. Kita harus melihat kebutuhan anak masing-masing. Ini mampunya sampai tingkat mana, yang satu lagi mampunya sampai hanya di tingkat yang seberapa, itu seperti itu. Kemudian dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tapi dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi setiap orang ini sebetulnya adalah memiliki gambaran berbeda-beda. Tentu saja kita melihat sesuatu, misalkan dimintai pendapat, setiap orang juga pasti akan berbeda-beda tentang satu hal tersebut. Contoh misalkan kita dimintai pendapat untuk misalkan air minum ini kira-kira rasanya pas atau tidak. Mungkin ada yang mengatakan, oh kalau saya cocok, rasanya memang segar dan lain sebagainya. Mungkin yang orang satunya lagi bisa saja menyampaikan saya kurang pas karena ada pahit-pahitnya, tidak ada manis-manisnya, begitu misalkan ya. Jadi setiap orang ini melihat hal itu dengan gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, ini hampir sama dengan yang di atas ya, bahwa setiap orang itu pasti punya pandangan yang berbeda terhadap dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dalam stimulus respon. Namun dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Entah itu perilaku baik maupun perilaku buruk, pasti memiliki tujuan.
tidak mungkin tidak memiliki tujuan. Seseorang mencuri pun kan perilaku buruk, itu pun punya tujuan. Mungkin tujuannya adalah memenuhi kebutuhannya karena dia tidak punya pekerjaan lain sehingga dia harus mencuri. Nah, sehingga apa? Setiap perilaku ini pasti memiliki tujuan tadi, baik yang perilaku baik maupun perilaku yang buruk. Kemudian dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak berhak mengontrol orang lain. Tidak ada yang bisa mengontrol diri kita selain kita sendiri. Gitu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Namun dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang dimaksud konsensus ini adalah kesepakatan. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah dalam stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol, ini yang dipakai adalah model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah di sini. Ketika ada sebuah masalah, maka yang dicari adalah win-win solution. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan nantinya. Jadi itu. Kita lanjutkan. Kita sampai pada disiplin positif. Nah, ini disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada prinsip disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi disiplin di sini tadi sudah seperti disebutkan bahwa belajar ini mengacu pada prinsip disiplin, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai dari dalam diri atau intrinsik, bukan ekstrinsik atau dari luar. Artinya apa? Tidak ada paksaan, itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikannya itu apa? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sedangkan nilai-nilai kebajikan universal berarti yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, saya merangkum dari beberapa pendapat tentang nilai-nilai kebajikan. Yang pertama ini terkait dengan profil pelajar Pancasila, kemudian dari IPO Primary Years Program, dan 9 pilar karakter. Kalau sesuai dengan profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan itu yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Sedangkan menurut IPO Primary Years Program itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Dan kalau menurut 9 pilar karakter ini ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan menurut 3 sumber ini. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan ini petunjuk dan keterampilan hidup
Kemudian kalau the seven essential virtues itu ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan, dan proyek nilai-nilai kebaikan. Di sini ada peduli, kemudian keterus-terangan, kebersihan, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Ya. Kita lanjutkan. Kita sampai pada materi yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasar. Apa itu kebutuhan dasarnya? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu adalah kebutuhan dasar. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Seperti kita ketahui, kebutuhan dasar itu ada kebutuhan primer, ya kan, seperti sandang, pangan, papan. Kemudian ada juga kebutuhan sekunder dan tersier. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Dari kebutuhan dasar manusia tadi, ini dirangkum dalam 5 hal. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Bertahan hidup ini kaitannya dengan tadi, misalkan makan, minum, itu kebutuhan dasar manusia yang terkait dengan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang terkait dengan kasih sayang dan rasa diterima, biasanya ini dalam kelompok sosial, dalam pertemanan, misalkan kita butuh untuk diakui. Ini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Jadi kita juga sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar penguasaan. Jadi memiliki sesuatu. Dan yang keempat ini kebebasan. Kita biasanya ingin merasa bebas, tidak diatur. Tadi terkait dengan teori kontrol juga ya, tidak diatur oleh orang lain, memiliki kebebasan. Dan yang kelima ini kesenangan. Ini biasanya terkait dengan healing, Bapak Ibu. Kesenangan ini kebutuhan dasar manusia terkait dengan wisata mungkin, ya kan, seperti yang bisa dilakukan oleh Bu Ulfa, ya, jalan-jalan, healing, ya kan, touring dan lain sebagainya. Mungkin ke mall juga, ini kaitannya dengan kesenangan. Nah, terkait dengan tadi kebutuhan dasar kita tentang kesenangan, maka kita refresh dulu otak kita sebentar untuk ice breaking agar lebih semangat lagi. Monggo Bapak Ibu bisa berdiri. Ice breakingnya adalah kita main tepuk. Jadi kalau pagi berarti tepuk 1 kali, kalau siang tepuk 2 kali, sore tepuk 3 kali, dan kalau malam tepuk 4 kali. Bisa nih? Kita coba dulu ya Bapak Ibu nih. Pagi, siang, sore, malam. Berarti malam 4 kali, ingat ya Bapak Ibu nih. Pagi, sore. Gitu. Berarti 1, 3 ya. Prok, 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 prok gitu. Siang, sore, pagi, sore, pagi, siang, sore, malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Tepuk pramuka. Tepuk pramuka, iya. Ada satu lagi Bapak Ibu, silakan boleh duduk sambil duduk ini. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan 10 hewan buas dalam waktu 3 detik? Ada tidak? Coba. Nanti saya kasih penghargaan. Ada yang bisa, Bapak Ibu?
Sebutkan 10 hewan buas dalam waktu 3 detik. Oh ya, silakan Bu Ina. Saya hitung ya, saya hitung detiknya ya. Sebutkan 10 hewan buas dalam waktu 3 detik. 1, Hari 2, 10 3. harimau. 10 harimau. 10 Harimau. 10 harimau. Ya, ternyata sudah tahu jawabannya triknya. Tapi kalau sebetulnya saya tidak. Saya jawabnya gini. 5 macam 5 harimau gitu. Jadi tidak langsung 10 harimau gitu ya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan, nggih. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, 3 motivasi perilaku manusia ini dirangkum dalam 2 hal, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi 3 hal ini terangkum dalam 2. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka. Ini merdeka ya, yang mereka inginkan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi perilaku manusia menurut Dian Goosen itu ada 3, namun 3 ini masuk dalam 2 sumber, yaitu yang pertama sumber intrinsik atau dari dalam, dan yang kedua adalah sumber ekstrinsik atau dari luar. Jadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang melakukan sesuatu itu karena menghindari untuk tidak dihukum atau merasa tidak nyaman, menghindari ketidaknyamanan. Jadi yang pertama ini menurut Dian Goosen. Kemudian motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi seseorang melakukan sesuatu hal itu karena ingin mendapatkan sesuatu, ingin mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kira-kira ini dari 1, 2, 3, mana yang intrinsik, yang berasal dari diri, dalam diri, dan mana yang berasal dari luar karena mengharapkan sesuatu tadi? Mana saja kira-kira Bapak Ibu? Kalau yang dari dalam diri itu yang nomor 3 Pak. Tapi kalau kebanyakan yang dilakukan orang itu yang nomor 1 dan 2. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Pak Suroso. Yang 1 dengan 2 ini karena unsur ekstrinsik atau dari luar, karena mengharapkan sesuatu. Sedangkan dari nomor ketiga ini yang dari dalam, intrinsik, unsur dari dalam, karena dia melakukan sesuatu tidak atau tanpa mengharapkan sesuatu dari yang lain, karena memang harapannya dia ingin menjadi atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, nah di sini ada kata hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman kita mungkin sudah sering mendengarnya, nih, Bapak Ibu, nih. Kemudian konsekuensi juga sudah sering kita mendengar. Nah ini yang 1, restitusi. Apa ini restitusi? Nanti kita akan sampai pada sana. Yang pertama hukuman dulu. Hukuman ini sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, hanya kepada misalkan dari guru ke murid. Kemudian berupa hukuman psikis, fisik atau psikis. Ini yang namanya hukuman, yang disebut hukuman. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Ini lebih terencana atau disepakati. Kemudian sesuai peraturan. Murid tidak dibuat tidak nyaman. Ini konsekuensi.
Kemudian yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Ini yang masuk dalam konsekuensi. Kemudian yang ketiga ini, restitusi. Ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kembali lagi dulu pada hukuman ini, Bapak Ibu. Hukuman ini seperti yang tadi sudah saya bacakan bahwa sifatnya ini tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat hanya satu arah dari guru ke murid atau ke siswanya, kemudian berubah hukuman fisik atau psikis. Mohon izin untuk bercerita sedikit. Dulu ketika saya bersekolah, baik SD, SMP, bahkan sampai di tingkat SMA, ini yang namanya hukuman saya termasuk pernah mengalaminya semuanya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami itu. Ketika SMP, karena saya sekolah di SMP Negeri 1 Bulakamba, tepatnya itu sebetulnya di Banjaratma. Ini namanya SMP Negeri 1 Bulakamba karena itu memang masuk dalam wilayah Kecamatan Bulakamba. Sedangkan rumah saya itu di Sitanggal. Jarak antara Sitanggal dengan Banjaratma itu kalau dengan berkendara misalkan dengan angkot itu ya sekitar setengah jam lah, 30 menit. Kalau dengan bersepeda itu kurang lebihnya 45 menit. Nah, karena waktu itu saya itu setiap kali naik angkot itu mabok, jadi berangkat ke sekolah itu tidak pernah naik angkot. Saya memilih untuk bersepeda. Nah, karena dengan bersepeda terkadang itu kalau musim hujan itu sampai di sekolah telat. Nah, ketika telat sampai di sekolah, di sana guru BK sudah menunggu. Dan saya di situ pernah disuruh untuk mengambil kotoran kambing yang memang sudah tersedia di sana, kemudian disuruh untuk ditaruh di tanaman yang ada di sekitar kelas itu, di depan kelas. Jadi saya diberikan hukuman itu karena telat masuk sekolah, itu disuruh untuk memberi pupuk dari kotoran hewan, dari kotoran kambing di tanaman-tanaman yang ada di depan sekolah. Nah, itu saya tidak tahu menahu, langsung dikumpulkan di lapangan, kemudian disuruh untuk melakukan hal tersebut. Ketika SMA pun pernah. Jadi saya tidak berangkat ekstra kurikuler, yaitu pramuka. Padahal itu sudah diwanti-wanti bahwa ini hanya satu kali lagi berangkat hari Minggu, dan saya tidak berangkat. Tahu-tahu dikumpulkan di depan kelas dengan anak-anak yang tidak berangkat. Kemudian disuruh apa Bapak Ibu? Luar biasa sekali. Minum satu gelas di gelas yang sama bergiliran dengan teman-teman yang tidak masuk itu. Coba bayangkan ya. Di saat itu saya merasa, loh, kira-kira jijik apa enggak Bapak Ibu? Disuruh minum air dalam gelas, satu gelas tapi diminum bersama-sama, bergantian, bergiliran gitu di depan. Nah, itu merupakan suatu hukuman yang memang ya sampai sekarang pun saya masih ingat. Dan itu yang tadi disebutkan berupa hukuman fisik maupun psikis. Kalau yang pertama tadi fisik ya kan, saya disuruh untuk memberi pupuk sana lah. Yang ini psikis, sudah bagaimana perasaannya ya kan, suruh minum dalam satu gelas yang sama dengan anak-anak yang berbeda latar belakang, mungkin berangkatnya ada yang sikat gigi, ada yang tidak, kan seperti itu. Bayangannya sudah wah luar biasa sekali, dan itu memang sangat membekas sekali. Nah, ini hukuman. Nah, terkait dengan konsekuensi, ini terencana disepakati sesuai peraturan. Jadi biasanya adalah aturan sekolah, atau mungkin yang lebih kecil lagi aturan kelas. Ini. Jadi aturan itu dibuat oleh guru atau oleh sekolah biasanya.
murid dibuat tidak nyaman. Jadi misalkan bunyinya kalau peraturan sekolah tidak boleh terlambat masuk sekolah misalkan, ya kan? Jadi di sana murid merasa tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Ini kaitannya dengan konsekuensi. Jadi ada hal yang harus dibayarkan oleh siswa atau murid terkait dengan kesalahan yang diperbuatnya. Mungkin ketika tidak mengikuti upacara itu disuruh, karena itu memang sebuah aturan kesepakatan yang dibuat, bukan kesepakatan ya, karena dibuat oleh sekolah. Kalau memang tidak mengikuti upacara maka kamu harus hormat bendera sampai dengan istirahat misalkan. Itu kan tidak nyaman. Nah, sedangkan yang ketiga ini restitusi, ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi ini nanti kaitannya dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, kita sampai pada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru, ini yang pertama ada penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Ini 5 posisi kontrol guru. Contoh penerapan 5 posisi kontrol yang tadi guru ya. Ini misalkan ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau penghukum Bapak Ibu, ini mungkin anak harus hormat pada bendera selama 1 jam, gitu kan? Nah, kalau pembuat merasa bersalah, ini biasanya kata-katanya adalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, dari kata-kata ini anak biasanya akan merasa bersalah. Aduh, iya ya, saya membuat bapak ibu guru kecewa. Nah, ini yang dinamakan pembuat merasa bersalah. Kalau penghukum langsung, ketika tidak memakai atribut, misalkan tidak memakai topi, silakan selesai upacara kamu hormat bendera selama 1 jam. Kemudian kalau sebagai teman, nah ini, kalau posisi kita sebagai teman, ayo dong kita ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini sebagai teman, ini mungkin bisa memperbaiki kesalahan daripada si anak tadi, tapi ini juga sementara, dan kadang ini Bapak Ibu, ini menimbulkan seolah-olah tidak ada jarak antara kita dengan guru, dan itu pun sebetulnya tidak boleh terjadi. Karena apa? Anak akan merasa bahwa dirinya itu, lah saya dengan ibu guru atau saya dengan pak guru sudah biasa, sudah seperti teman lah. Akhirnya apa? Bisa menyepelekan, ya kan? Ketika nanti berbuat kesalahan lagi, malah sudah biasa ini, paling juga nanti bapak ibu atau ibu guru nanti akan bilang seperti ini dan saya dimaafkan. Jadi kita boleh mendekatkan diri kepada anak atau kepada murid, kepada siswa, tapi tetap kita harus ada batasan di sana. Jadi tidak boleh sampai seperti inilah. Kemudian kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini kalau sebagai pemantau. Jadi kata-katanya juga seperti itu. Jadi ada hukuman di sana, tapi hukuman itu memang yang menjadi aturan di sekolah itu. Nah, ini kalau dalam posisi manajer, contoh penerapan posisi kontrol guru ya, yang pada posisi manajer. Misalkan ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera tadi.
Maka apa yang akan dilakukan? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi yang ditanyakan adalah kesalahannya apa, kemudian kira-kira untuk memperbaikinya itu apa yang akan kamu lakukan. Jadi yang ditanya adalah dari dalam diri anak itu sendiri. Ini yang nantinya terkait dengan keyakinan kelas tadi, keyakinan yang sudah disepakati. Jadi anak disuruh untuk mencoba menyelesaikan masalahnya, tapi dari dalam dirinya sendiri. Kira-kira yang kamu inginkan itu seperti apa? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Orang yang bagaimana? Kemudian bagaimana mewujudkannya? Supaya apa? Tidak ada rasa keterpaksaan. Kalau misalkan rasa keterpaksaan, contoh ya, kita misalkan berkendara sepeda motor. Kalau sesuai dengan aturan, berarti konsekuensi ya. Aturan itu kan berarti harus menggunakan helm, harus membawa surat-surat, harus memiliki SIM. Itu mungkin karena aturan. Tapi kira-kira kalau dari dalam diri, tujuannya apa Bapak Ibu? Kita memakai helm misalnya, kan agar tidak, untuk keselamatan, betul sekali. Bukan karena supaya tidak ditangkap polisi. Kalau karena ditangkap polisi itu berarti ada unsur dari ekstrim, dari luar, bukan dari dalam diri. Kalau dari dalam diri, sadar bahwa ketika saya naik sepeda motor kemudian tidak memakai helm, ketika saya jatuh, resikonya akan lebih besar. Atau ketika saya berkecelakaan, maka resiko yang ditanggung akan lebih besar. Kalau memakai helm, itu setidaknya kita sudah berusaha untuk lebih aman lagi. Itu dari dalam diri kita. Bukan karena kita memakai helm itu karena nanti kalau ada polisi kita ditangkap. Itu berarti dari luar. Nah, sekarang saya punya permainan Bapak Ibu Guru. Posisi kontrol apakah aku? Kira-kira, siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Siap. SD Negeri Tugu Padang 1. Luar biasa. Luar biasa. Coba. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa ini? Kalau kata-katanya atau kalimatnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Apa Pak Adi? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Yang lain, barangkali ada pendapat lain? Ada lagi? Menurut Pak Adi, kalau ada kata-kata seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat rasa bersalah. Kita lihat, Bapak Ibu, kita coba lihat. Betul sekali, tepuk tangan untuk Pak Adi Prianto. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Ini pembuat rasa bersalah atau posisi kontrol pada pembuat rasa bersalah. Kemudian, nah ini ada lagi Bapak Ibu. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Apa kira-kira? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apakah di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau, atau manajer? Ya kan? Kira-kira apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Bisa? Pemantau. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Coba kita lihat. Jawabannya adalah penghukum, ya. Iya, jadi kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi ini penghukum langsung. Ini kan berarti menghukum secara psikis, ya, bukan fisik tapi psikis. Anak itu langsung diberikan keputusan kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini kan nanti bisa berdampak pada psikis anak. Saya tidak
dikatakan tidak pernah benar melakukan oleh Pak Guru atau guru. Nah, ini selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira apa Bapak Ibu? Penghukum, pemantau, teman, Manajer. apa? Manajer. Iya, Pak Sandri, manajer. Manajer. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Mari kita lihat bersama-sama. Betul sekali, tepuk tangan untuk Pak Sandri. Jadi, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini posisi manajer. Jadi, kita menanyakan keyakinan daripada siswa tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian ada lagi nih, ayolah lakukan demi Bapak Ibu Guru ya. Apa kira-kira? Teman. Sebagai apa? Teman. Teman. Kita lihat, ayolah lakukan demi Bapak Ibu Guru ya. Jawabannya adalah betul sekali, teman. Ini sebuah posisi kontrol sebagai teman. Ada lagi ini Bapak Ibu, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini penghukum. Ada lagi? Pemantau. Iya. Ini kata Mbak Nisa, pemantau. Coba kita lihat jawabannya. Betul sekali. Ini sebagai pemantau. Tepuk tangan untuk Mbak Nisa. Jadi ini adalah posisi 5 posisi kontrol nih Bapak Ibu. Jadi ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan juga sebagai manajer. Nah, kita sampai pada materi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Seperti di awal yang sudah saya sampaikan bahwa keyakinan kelas ini adalah suatu keyakinan, suatu tindakan atau suatu sesuatu yang dipercayai dan diyakini bersama-sama semua anggota kelas, yang tujuannya adalah untuk kebaikan semua anggota kelas. Kalau itu sebuah keyakinan kelas ya berarti untuk kebaikan semua anggota kelas. Kalau keyakinan sekolah ya berarti untuk semua warga sekolah. Kenapa bukan peraturan? Nah itu tadi, kalau peraturan itu hanya satu pihak saja, dibuat oleh sekolah misalkan, atau dibuat kalau peraturan kelas dibuat oleh gurunya atau wali kelasnya. Anak atau siswa atau murid tidak dilibatkan di sana. Beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas kita buat bersama-sama, kemudian disepakati bersama-sama untuk dilaksanakan atau dilakukan juga bersama-sama demi kebaikan kelas tersebut. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini tahapannya nih Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas itu bersifat abstrak ya, karena ini kan tidak berwujud ya, abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, jadi sifatnya umum, berlaku untuk semuanya. Kemudian dibuat dengan pernyataan yang positif ya kan? Jadi dibuat dengan pernyataan yang positif. Kalau aturan kelas biasanya adalah kalimatnya kalimat negatif, tidak boleh A, tidak boleh B, tidak boleh C. Tapi kalau dalam keyakinan kelas ini diubah menjadi kalimat positif. Tadinya misalkan tidak boleh terlambat masuk kelas, itu kan kalimat negatif, dirubah menjadi kalimat positif. Selalu datang tepat waktu misalkan, ya kan? Itu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan.
Berikutnya, semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi semua siswa terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Kita bersama-sama, baik siswa dan juga gurunya, untuk membuat keyakinan kelas tersebut. Kemudian keyakinan kelas tadi ditandatangani. Nah, siapa yang menandatangani? Ya semua. Berarti siswa dan juga nanti gurunya termasuk. Kemudian setelah itu memasang kesepakatan kelas di dinding agar dapat dibaca oleh semua warga kelas. Nah, mohon izin Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya sempat membuat keyakinan kelas di kelas 5. Jadi seperti ini. Ini keyakinan kelas 5 SD Negeri Tugu Badak 01. Ada 5. Jadi karena memang tidak perlu banyak-banyak keyakinan kelas itu. Kemudian kata-katanya juga yang universal, mudah dipahami. Nah, ini ada 5. Di kelas 5 ini ada 5 keyakinan kelas. Yang pertama, selalu menjaga kebersihan. Jadi kalau peraturan kelas itu kan tidak boleh buang sampah sembarangan, ya. Itu kan kalimat negatif. Nah, maka kita ubah menjadi kalimat positifnya, selalu menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua, ini jujur, tepat waktu dan aktif di kelas. Jujur, tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, kalau di peraturan kelas biasanya kan tidak boleh terlambat masuk kelas. Nah, ini masuknya di sini tepat waktu. Kemudian jujur berarti ya tidak boleh mencuri barang milik orang lain. Ini masuknya pada jujur dan aktif di kelas. Kemudian ada mengerjakan tugas tepat waktu. Berikutnya menjaga dan meletakkan barang pada tempatnya. Dan yang terakhir ini ada saling menyayangi, menghargai, serta membantu satu sama lain. Dan ini ditandatangani Bapak Ibu, disetujui oleh semua siswa. Siswa tanda tangan di sini di bawahnya. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kelas 5 beberapa hari yang lalu. Selanjutnya, nah kita sampai pada materi ini, segitiga restitusi. Jadi apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahapannya. Ini di sini tidak terlalu jelas nih. Yang pertama, tahapan yang pertama ini adalah menstabilkan identitas. Yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Itu proses segitiga restitusi. Segitiga restitusi dalam penanganan sebuah kasus. Jadi yang diharapkan sekarang adalah ketika ada sebuah kasus yang terjadi pada siswa, itu kita cara menanganinya dengan menggunakan segitiga restitusi, segitiga restitusi dengan menggunakan teori kontrol tadi sebagai manajer. Jadi sudah tidak dibenarkan lagi kalau misalkan sebagai pembuku, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, tapi yang diharapkan adalah sebagai posisi kontrol manager. Nah, ini tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi, anak ketika membuat kesalahan atau berbuat kesalahan pun itu adalah merupakan sebuah proses dalam pembelajaran. Jadi kita tidak boleh langsung menyalahkannya. Jadi maka mungkin dulu kita sering melihat ada iklan di televisi nih, Bapak Ibu,
yang anak mungkin coret-coret di dinding dan lain sebagainya, bermain cat kan ya. Tapi orang tua di sana tidak menyalahkannya. Karena apa? Itu merupakan bagian dari proses pembelajaran. Dari sana mungkin terbentuk sebuah karakter anak yang mungkin nantinya ketika dewasa itu mungkin bisa jadi anak itu menjadi seorang pelukis lah, ya kan, atau desainer. Itu seperti itu. Maka kita cara pandangnya bahwa setiap kesalahan yang diperbuat oleh anak itu bukan serta-merta merupakan sebuah kesalahan, tapi adalah proses pembelajaran. Jadi berbuat salah itu wajar. Kita harus menganggapnya seperti itu. Kita harus punya keyakinan bahwa berbuat salah itu wajar. Memang wajar. Setiap manusia pasti memiliki kesalahan, kan seperti itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ini kata-kata yang biasanya nanti disampaikan ketika menstabilkan identitas. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menghukumnya ataupun memarahinya. Kita stabilkan dulu identitasnya bahwa anak itu butuh pengakuan. Anak itu butuh dimengerti. Maka dengan kalimat-kalimat seperti inilah, berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Maka anak tidak akan merasa bersalah sekali dengan kita menstabilkan identitasnya tadi. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini juga termasuk kalimat-kalimat yang bisa digunakan Bapak Ibu dalam menstabilkan identitas. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Ini juga salah satu kalimat yang bisa digunakan untuk menstabilkan identitas pada saat penanganan sebuah kasus anak yang misalkan melakukan sebuah kesalahan. Nah, setelah ini menstabilkan identitas, langkah berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh anak, siswa atau murid itu pasti punya tujuan. Seperti di awal tadi yang sudah disampaikan ya, baik itu perbuatan buruk, perbuatan baik pasti punya tujuan. Nah, kata-katanya adalah atau kalimatnya dalam memvalidasi tindakan yang salah ini seperti ini Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita cari tahu alasan dia melakukan itu apa sebetulnya. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Salah satu contoh begini Bapak Ibu, misalkan ada salah satu anak itu dia memarahi temannya di kelas karena telah mengambil barang miliknya dan tidak dikembalikan. Misalkan mengambil penghapus miliknya, dia tidak ngomong, tidak izin diambil, kan dia marah sehingga dia memarahi temannya itu yang mengambil. Nah, dalam validasi tindakan yang salah ini kita menanyakan itu. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kan nanti anak menjawab, karena dia mengambil penghapus saya tidak izin, kemudian tidak mengembalikannya. Dan mungkin bisa juga kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Karena penghapus itu kan sesuatu yang penting baginya. Jadi kita mencoba untuk memvalidasi tindakannya dulu. Jadi tidak serta-merta langsung menyalahkan. Seperti tadi di awal itu tadi menstabilkan identitasnya dulu. Kita buat supaya anak merasa diakui, merasa dihargai keberadaannya. Kemudian setelah itu divalidasi dulu tindakan yang salahnya. Alasannya apa kamu melakukan seperti itu? Dan langkah yang ketiga ini adalah menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Setelah tadi langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas,
kemudian yang kedua tadi memvalidasi kesalahan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, motivasi yang dari dalam diri. Nah, kaitannya dengan tadi keyakinan kelas, kita tanyakan keyakinannya. Apa keyakinan kelas kita? Dia berbuat seperti itu, keyakinan kelas kita apa? Mungkin kan bisa masuk dalam satu keyakinan kelas yang sudah tadi, yaitu saling menyayangi, menghargai, ya kan? Serta membantu satu sama lain, itu misalkan. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah, itu tadi kesepakatan ini. Anak disuruh mengingat, kita sudah sepakat nilai-nilai kebaikan apa yang harus kita berbuat. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Ini sudah bisa ditanyakan juga sebagai keyakinan, untuk menanyakan keyakinannya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ketika anak sudah menjawab itu, menjawab sebuah keyakinan yang sudah disepakati di kelas, nah, maka di situ sudah ada solusi. Baik, kalau seperti itu, kapan akan memulainya misalkan? Mulai dari sekarang misalkan ya. Oke. Setelah itu kamu akan menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih bersabar, mungkin seperti itu kalimatnya atau kata-katanya ya. Sehingga apa? Permasalahan atau kasus bisa diselesaikan, bisa mendapatkan solusi dengan tadi menang. Tidak ada yang merasa dirugikan atau tidak ada yang merasa didiskriminasi. Itu seperti itu dengan segitiga restitusi ini atau dengan teori kontrol manager tadi ini Bapak Ibu. Dan mohon izin, ini saya juga kemarin sudah membuat sebuah video terkait dengan penanganan kasus yaitu segitiga restitusi. Di sini mohon izin untuk menampilkannya. Ini yang pertama Bapak Ibu. Kemudian ada satu lagi, itu tadi karena mencontek di kelas ketika ulangan. Dan yang kedua ini terlambat. Jadi anak-anak
Ya, jadi Bapak Ibu itu dua video contoh terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah ketika anak melakukan kesalahan, yaitu mencontek ketika ulangan di kelas. Kemudian yang kedua adalah anak datang terlambat ke sekolah. Jadi tahapannya adalah seperti itu. Yang pertama kita menstabilkan identitas dulu, kemudian menanyakan menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi nanti solusinya adalah yang timbul dari dalam diri anak itu sendiri terkait dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi. Dengan yang terlambat ke sekolah, maka tadi kan keyakinan kelasnya kan juga ada di sana, yaitu datang tepat waktu. Kemudian kalau tadi yang satunya yang mencontek itu, maka kaitannya dengan jujur, tadi harus bertindak jujur. Nah, dari semua yang sudah saya sampaikan ini, barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Ya, silakan Mas Andri. Baik, mohon izin Bapak Ibu, sebelum saya bertanya, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Sandri dari guru kelas 3. Menarik sekali tadi yang disampaikan tentang diseminasi budaya positif. Namun yang saya amati tadi yang paling menarik adalah tentang segitiga restitusi, di mana di dalam segitiga restitusi itu terdapat beberapa tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Nah, dalam implementasinya atau yang ingin saya tanyakan adalah dalam implementasinya atau penerapan segitiga restitusi, apakah semua tahapan harus dilaksanakan atau kita menyesuaikan dengan permasalahan yang ada? Jadi seperti itu Bapak, mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Sandri yang sudah mengajukan pertanyaan terkait dengan segitiga restitusi tadi. Bagus sekali pertanyaannya Pak Sandri. Memang dalam segitiga restitusi atau penerapan segitiga restitusi itu ada 3 tahapan tadi ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang ditanyakan adalah apakah dari 3 tahapan itu harus dilaksanakan semuanya? Yang saya tahu dan yang saya pelajari dari modul yang sudah saya lewati kemarin terkait dengan segitiga restitusi ini, bahwa dari 3 tahapan itu tidak harus 3-tiganya itu kita laksanakan. Kita melihat bobot dari masalahnya, Bapak Ibu. Jadi ketika masalahnya itu memang berat dan memang harus 3-tiganya itu dilaksanakan, maka kita laksanakan 3 tahapan itu. Baik menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tapi kalau misalkan permasalahannya itu tidak terlalu berat atau ringan, mungkin kita bisa langsung loncat dari misalkan yang pertama dari menstabilkan identitas, kemudian langsung menanyakan ke keyakinan, atau dari validasi tindakan yang salah kemudian ke yang ketiga. Jadi tidak harus dilewati semuanya, tergantung dari permasalahan yang timbul, artinya berat ringannya permasalahan tersebut. Jadi intinya tadi
tidak harus ketiga tahap itu dilaksanakan semuanya, nggih. Jadi melihat daripada kasus yang muncul. Jadi seperti itu, Pak Santri. Terima kasih, Bapak Ibu. Saya kira untuk kegiatan kita pada hari ini sudah semuanya kita lewati, sudah disampaikan semuanya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya paparkan tadi atau saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Sekali lagi terima kasih, bukan berarti saya itu menggurui panjenengan, namun ini adalah bagian dari berbagi sharing kita. Semoga saja tadi bahwa apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi terima kasih, dan sebelum kita tutup kegiatan ini, mari kita bersama-sama untuk membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari awal sampai dengan akhir ini barangkali dari saya banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya dari dalam hati yang paling dalam mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Negeri Duku Badak 01 Luar biasa. terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya senang membuat keyakinan kelas bersama Pak Guru. Saya akan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih.